Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk memohon kelancaran untuk kegiatan konseling pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan melakukan konseling kelompok yang bertemakan upaya meningkatkan motivasi belajar pada masa pandemi melalui bimbingan kelompok pada mahasiswa semester 5 IAIN Sasbabel. Sebelumnya, sesuai dengan tema kita yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar daring melalui bimbingan kelompok, saya selaku konselor ingin bertanya kepada kalian sebagai konseli, pembelajaran daring itu seperti apa yang kalian ketahui? Saya Bu. Ya, silakan kepada Rika. Baik, yang saya ketahui belajar melalui media daring itu belajar mandiri di rumah melalui media sosial, misalnya handphone, laptop. Ya, saya Bu, contohnya aplikasinya yang digunakan itu seperti Zoom, Meet, dan WA Group, Classroom biasanya. Baiklah, saya ingin bertanya lagi, apa yang kalian rasakan setelah melakukan sekolah ataupun belajar secara daring? Saya Bu, Ya, silakan. yang saya rasakan itu kurang efektif sih kalau secara daring ini. Lebih baik kan secara offline, karena secara tatap muka ini jadi kita tahu bagaimana sih mereka menjelaskan ataupun dosennya menjelaskan materinya seperti apa. Jadi kayaknya efektif banget gitu. Apakah ada lagi? Ya. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian merasa bosan selama melakukan pembelajaran daring di sekolah? Saya Bu, Ya, silakan. bosan sih bosan Bu, tapi terkadang ada juga yang nggak bosannya kalau dosennya seru. Baiklah, setelah saya bertanya kepada kalian, jawaban kalian hampir benar semua. Sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan dari konseling ini. Salah satu yang paling terpenting itu tujuannya adalah kalian sebagai konseli dapat menentukan langkah-langkah untuk memotivasi dalam belajar kalian agar pada masa pandemi ini kalian tidak merasakan agar kalian merasakan keefektifan yang kalian dapatkan dari memotivasi diri sendiri. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan beberapa materi mengenai upaya peningkatan pada masa pandemi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar ini diterangkan oleh beberapa para ahli. Salah satunya diungkapkan oleh Baiklah, Ibu akan menjelaskan beberapa pengertian motivasi belajar. Motivasi dalam belajar dikemukakan oleh beberapa para ahli, tapi Ibu menyebutkannya itu hanya satu para ahli saja, yaitu menurut M. Daliono merupakan bahwa motivasi belajar adalah daya pergerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar diri. Motivasi dalam belajar sangat diperlukan. Keberhasilan tujuan pembelajaran bergantung seberapa besar antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki motivasi belajar masing-masing. Pada umumnya, motivasi belajar datang dari 2 arah, yaitu motivasi dari dalam diri peserta didik maupun dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik yaitu adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Lalu fungsi motivasi belajar ini ada beberapa. Yang pertama mendorong siswa untuk beraktivitas, yang kedua sebagai pengarah, yang ketiga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Lalu tentang upaya membangkitkan motivasi belajar siswa itu ada dua. Yang pertama memperjelas tujuan yang ingin dicapai, yang kedua membangkitkan minat siswa. Pengertian pembelajaran daring. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh jenjang pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa PJJ adalah pendidikan yang peserta didik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan ataupun pembelajaran. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Gazda mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok peserta didik untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Kesimpulannya yaitu dengan demikian siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup Bu. Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana upaya Ibu sebagai seorang konselor terhadap siswa dalam pembelajaran, dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam masa pandemi? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rika tadi bahwa fungsi dari motivasi belajar itu sendiri yaitu untuk mendorong siswa untuk beraktivitas. Jadi perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. Maka semakin besar motivasi yang ada di dalam diri peserta didik maka akan semakin besar dorongan yang didapatkan untuk meningkatkan suatu hasil dari pekerjaan itu. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah mengerti dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi kepada kalian. Ibu terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.